Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Maun dari Prodi PJKR NIM 240701047. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari buku Aswaja. Pertanyaan yang nomor 1. Apa hukum taklid dalam fikih? Taklid dalam fikih adalah tindakan mengikuti pendapat atau fakta ulama lain tanpa mengetahui dalil atau alasan dibalik pendapat tersebut. Hukum taklid dalam fikih dapat dibagi menjadi beberapa kategori, tergantung pada kondisi dan kemampuan orang yang melakukan taklid. 1. Bagi orang awam, taklid bagi orang awam yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama untuk melakukan istijad atau analisis mendalam terhadap dalil-dalil adalah diperbolehkan, bahkan kadang dianggap perlu. Orang awam dianjurkan untuk mengikuti fakta ulama yang terpercaya dan dikenal keilmuannya. 2. Bagi ulama yang belum mencapai derajat mustijad. Bagi ulama yang belum mencapai derajat mustijad, orang yang mampu melakukan istijad, taklid kepada ulama lain yang lebih kompeten dalam bidang tertentu diperbolehkan, namun mereka diharapkan untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka. 3. Bagi mustijad, taklid tidak diperbolehkan karena mereka diharapkan untuk melakukan istijad sendiri berdasarkan pengetahuan dan analisis mendalam terhadap dalil-dalil. Mustijad harus mengeluarkan fakta berdasarkan pemahaman mereka sendiri setelah melakukan analisis yang komprehensif. Syarat-syarat taklid: mengetahui kredibilitas ulama. Orang yang melakukan taklid sebaliknya mengetahui kredibilitas dan keilmuan ulama yang diikuti. Mengikuti ulama yang lebih berilmu, sebaliknya mengikuti ulama yang lebih berilmu dan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang agama. Tidak kualitatus taklid tidak boleh berujung pada kualitatus individu, melainkan sebagai upaya untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan lebih baik. Kritik terhadap taklid buta, yaitu mengikuti pendapat ulama tanpa memahami dalil atau alasan dibaliknya. Seringkali dikritik karena dapat menyebabkan pemahaman yang dangkal dan tidak kritis terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, penting untuk memahami dasar-dasar agama dan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan tentang Islam. Pertanyaan yang nomor 2. Apa yang dimaksud dengan talfik? Berikan contoh dan jelaskan hukumnya. Talfik dalam fikih adalah tindakan menghubungkan pendapat dari dua atau lebih mazhab atau ulama yang berbeda dalam satu masalah hukum, sehingga menghasilkan pendapat baru yang tidak sepenuhnya mengikuti salah satu mazhab atau ulama tersebut. Talfik seringkali dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih mudah atau lebih sesuai dengan kebutuhan praktis. Contoh talfik, misalnya dalam masalah sholat, seorang mengikuti mazhab Syafi'i yang mensyaratkan niat ihram haji harus diucapkan secara lisan, tetapi pada saat yang sama orang yang tersebut tidak mengucapkan niat ihram secara lisan karena mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang memperbolehkan niat ihram cukup dengan niat dalam hati. Dalam kasus ini, orang tersebut melakukan talfik dengan menghubungkan pendapat dari kedua mazhab yang berbeda. Hukum talfik dalam fikih dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan tujuan pelaksanaannya. Talfik yang diperbolehkan. Beberapa ulama berpendapat bahwa talfik diperbolehkan jika dilakukan dalam kondisi aurat atau kebutuhan yang mendesak, dan jika tidak ada pendapat lain yang lebih sesuai dari satu mazhab tertentu. Misalnya, seseorang yang berbeda di daerah yang mayoritas mengikuti satu mazhab tetapi memiliki kebutuhan yang lebih sesuai dengan pendapat mazhab lain dalam sejarah tertentu. Syarat talfik. Jika talfik diperbolehkan,
maka harus memenuhi beberapa syarat seperti: 1. Adanya kebutuhan atau diaurat. Talfik diperbolehkan jika ada kebutuhan atau di kondisi darurat yang mendesak. 2. Tidak mencari-cari alasan. Talfik tidak boleh dilakukan dengan tujuan mencari-cari alasan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. 3. Mengikuti pendapat yang kuat. Sebaliknya, talfik dilakukan dengan mengikuti pendapat yang lebih kuat dan lebih baik sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Pendapat ulama. Pandangan ulama tentang talfik bervariasi. Beberapa ulama diperbolehkan talfik dalam kondisi tertentu, sementara yang lebih menganggap talfik sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan ketidakkonsisten dalam penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami pendapat ulama dan konteks di mana talfik dilakukan. Demikian video menjawab soal dari buku Aswaja yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.